Perang secara resmi telah meluas hanya 4 jam setelah Ketua Parlemen Iran memperingatkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan rezim adalah dengan menyebarkan konflik. Rudal Iran kini menyerang Irak Utara. Mereka menargetkan kelompok Kurdi pendukung pengunjuk rasa, namun agresi luar negeri ini hanya mengalihkan perhatian dari teror domestik. Mari kita bahas lebih lanjut. Iran dilaporkan menyerang Erbil Barat, Irak Utara, Kurdistan dengan rudal dan drone, menargetkan Partai Kebebasan Kurdistan. PAK sangat aktif membantu para pengunjuk rasa di dalam Iran. Berikut detailnya. SANDRA, selamat sore. Kami mulai dengan berita terbaru ini. Partai Kebebasan Kurdistan Iran mengatakan kepada Fox News, sayap militer mereka di Irak diserang semalam oleh drone yang diluncurkan Iran. Yang anda dapat melihat dalam video eksklusif yang diberikan kepada Fox News ini, salah satu dampak drone tersebut di sebuah pangkalan di Irak Utara. Ada kerusakan yang cukup besar di lokasi ini. Orang Kurdi di Iran Barat melawan rezim Iran dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa, namun harus membayar mahal. Orang Kurdi di Iran Barat dan Irak Utara memiliki hubungan sangat erat. Sekarang perang kata-kata antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas saat kami menyampaikan berita ini kepada anda hari ini. Hal ini terjadi setelah Presiden Trump menegaskan bahwa opsi militer masih menjadi pilihan. Laporan dari Iran menunjukkan rezim tidak berniat mengubah cara. Ribuan pengunjuk rasa dari Iran bagian timur laut dan barat masih tetap dipenjara meskipun demonstrasi sebagian besar telah berhenti karena alasan keamanan. Pemimpin Iran masih mengancam dan mengejek Presiden Trump. Hayahu teram khairi. Kami mengabaikan omongan kosong Trump. Dia tahu jika ada yang menyerang pemimpin kami akan memotong tangan itu dengan tegas. Ini bukan hanya retorika. Kami akan menghancurkan dunia dan rasa aman mereka. Tak ada tempat aman bagi mereka. Menurut PAK, 1 anggota tewas dan 1 terluka dalam serangan yang menggunakan 3 rudal dan 1 drone. Dan ini terjadi sementara penindasan di dalam Iran masih terus berlangsung. Dan situasinya semakin seperti di dunia Orwell. Baru-baru ini, kami mendapat laporan bahwa rezim telah menangkap seorang pria hanya karena mengikuti akun Instagram Presiden Trump di Instagram. Itu saja kejahatannya. Dengarkan ini. Mereka punya halaman Instagram aktif yang biasa memposting penjelasan apa? Kamu tahu? Tidak ada? Putri saya masih berusia 18 tahun. Mungkin ada inflasi. Ya, ada kemiskinan. Kamu miskin sekarang? Sejujurnya, ya, saya miskin sekarang. Kamu mengikuti halaman internasional apa? Seperti yang saya bilang, dulu saya mengikuti Reza Pahlavi, Trump, dan lainnya. Kamu memposting di halaman Trump. Selain itu, cara polisi rezim melacak pengunjuk rasa sangat menakutkan dan seolah muncul begitu saja. Minggu lalu, pemerintah Iran memblokir internet untuk menekan pengunjuk rasa. Tapi disinilah semuanya jadi benar-benar gila. Mereka menciptakan aplikasi Starlink palsu untuk memata-matai warga. Orang yang putus asa ingin online pun mengunduhnya. Jalan hidup yang mereka anggap menuju dunia luar ternyata jebakan yang mencuri data pribadi mereka. Kami berhasil mendapatkan tampilan aplikasi palsu ini dan menemukan informasi mengejutkan di dalamnya. Kami akan segera membagikannya. Namun sebelumnya Anda perlu mengetahui apa yang mereka kumpulkan dan cara menggunakannya. Mereka telah mengumpulkan data pribadi keluarga, perilaku online, alamat, dan foto terbaru. Yang paling menakutkan, detail serupa juga ada tentang YouTube dan dikumpulkan serta dijual oleh broker data online. Di Iran, pemerintah yang melacak Anda, sedangkan di sini penipu, spammer, dan penguntit membeli informasi Anda untuk menipu atau mencuri identitas. Saya memakai Aura, sponsor video ini. Aura otomatis mencari dan menghapus data pribadi Anda dari situs penjual data online. Saat ini, mereka memantau dark web 24 jam sehari untuk informasi pribadi Anda, memberikan peringatan penipuan secara real time, dan menyertakan VPN yang aman sehingga aktivitas browsing Anda benar-benar tetap pribadi. Selain itu, Anda mendapatkan asuransi pencurian identitas sebesar $5 juta dan ahli penipuan yang berbasis di Amerika Serikat yang siap membantu Anda 24 jam jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang terbaik, Anda dapat mencoba Aura gratis beberapa hari di aura.com.
Business Basics atau klik tautan di deskripsi. Itu cukup waktu bagi mereka untuk mulai menghapus data Anda. Saya tidak membiarkan diri terbuka, Anda juga seharusnya tidak. Ini berasal dari Universitas Teheran, universitas paling bergengsi di Iran, dengan spanduk di gerbang depannya. Entah mati atau jadi manusia sejati. Ini ancaman bagi mahasiswa dan staf. Loyalitas wajib, berpikir pilihan, bertahan hidup bersyarat. Namun, rezim itu menghadapi masalah besar. Kali ini, revolusi bukan hanya anak muda, tapi semua orang. Kami melihat orang-orang dari semua kelompok usia dan dari semua pekerjaan, dan inilah alasan kenapa revolusi ini begitu kuat. Ada kehadiran yang signifikan dari orang-orang berusia di atas 40 tahun yang secara aktif ikut serta bersama para demonstran muda. Dan sekarang kita bisa melihat keragaman yang sama tercermin di antara mereka yang telah diidentifikasi sebagai korban pembunuhan oleh rezim dan mereka yang telah ditangkap oleh polisi. Dan seolah-olah hal ini belum cukup mengejutkan, kita juga memiliki beberapa anggota pasukan keamanan dan ada beberapa orang dari pemerintahan yang sekarang membelot dan bergabung dengan para demonstran. Mari bahas pasukan keamanan karena ada tentara yang menentang perintah atasan. Mereka diperintahkan menembak demonstran, namun polisi menolak. Sekarang dia ditangkap, dipindahkan ke penjara, dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan yang sama seperti demonstran lain. Mereka dianggap musuh Tuhan, dan menurut hukum syariah pasca revolusi Islam, mereka tidak mendapatkan pengadilan atau juri, langsung dieksekusi. Meski banyak pembunuhan terjadi, revolusi belum berakhir. Baru-baru ini, kami memiliki seorang pejabat dari pemerintah Iran. Dia adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri Iran yang membelot dari jabatannya dan sekarang mendesak Presiden Trump untuk turun tangan. Sebelum membahas pesan ini, izinkan saya jelaskan mengapa penting ada yang membantu para pengunjuk rasa. Ini adalah salah satu dari perang saudara yang sedang kita saksikan, di mana satu pihak tidak memiliki senjata, pemerintah memiliki senjata api, mereka punya persenjataan berat, granat, senapan penembak jitu, dan apapun yang bisa Anda bayangkan. Tetapi rakyat, mereka tidak punya apa-apa. Kita melihat orang-orang melawan pasukan keamanan hanya dengan batu, tongkat, tangan, atau apa saja yang mereka temukan. Kita melihat pasukan keamanan mengendarai motor, membawa senjata api, senapan penembak jitu, dan senapan mesin berat di atas jeep. Sekarang ada kelompok asing seperti Partai Kebebasan Kurdistan yang telah membantu para pengunjuk rasa melawan penindasan yang masih dilakukan oleh pasukan keamanan. Namun itu belum cukup, sehingga para pembelot meminta bantuan publik dari negara asing seperti Amerika Serikat. Lihat cuplikan ini. Orang-orang benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka sudah menunjukkan dengan jelas apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak mereka inginkan. Semua orang kini menunggu Trump. Jika Trump diam saja, menurut saya kebencian besar terhadapnya akan muncul di Iran. Untuk saat ini, kami yakin, setidaknya saya pribadi yakin, bahwa dia akan melakukan sesuatu dan berusaha untuk mengakhiri ini. Tapi orang-orang tidak sabar, dan sejujurnya semua orang sangat kecewa. Kota ini sepi, toko-toko jarang buka. Semuanya memang begitu keadaannya. Tentu saja selalu ada beberapa orang yang tetap menjalani urusan mereka seperti biasa. Tapi secara keseluruhan, semua orang sudah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan kecuali Trump turun tangan. Orang-orang ini kejam, bersenjata, dan apapun yang kamu lakukan tak akan berhasil. Mereka menembakkan senapan mesin dan menembaki semua orang tanpa ampun. Sekarang, saat revolusi masih berlangsung, kami melihat pesan dari rezim Islam yang menyerukan pembunuhan Presiden Amerika Serikat Presiden Trump selama revolusi. Media pemerintah Iran menayangkan gambar rapat umum di Pennsylvania, tempat Presiden Trump hampir dibunuh beserta keterangannya. Kali ini, pelurunya pasti tepat sasaran. Itu bukan sindiran, melainkan ancaman pembunuhan langsung terhadap Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat, disiarkan ke seluruh Iran. Rezim yang mengancam membunuh Presiden Amerika Serikat di televisi pemerintah, mengebom Irak, dan mengeksekusi polisi yang menolak menembak warga sipil. Rezim ini sedang dalam pusaran, menyerang ke segala arah, dan kami meliput setiap langkah mereka.
tekan tombol subscribe untuk tahu akhirnya. Trump ditanya soal ini dalam wawancara terbaru dan berikut jawabannya. Dilaporkan mereka masih membakar ribuan pengunjuk rasa hidup-hidup dan mengancam akan membunuh Anda akhir pekan lalu. Saya tahu Anda tak bisa membahasnya. Bagaimana tanggapan Anda tentang kepemimpinan Iran yang terus mengejek dan mengancam Anda, terutama setelah kejadian akhir pekan lalu? Apakah Anda menilai sudah waktunya ada kepemimpinan baru di Iran? Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Saya sudah memperingatkan, jika terjadi sesuatu, kita akan menghancurkan mereka dan negaranya. Jadi kita sebenarnya, Anda tahu, seharusnya Biden mengatakan sesuatu, Anda tahu. Ketika mereka membuat pernyataan, kita selalu bertanya, kenapa Biden tidak mengatakan apa-apa? Karena dia memang tidak melakukannya. Namun presiden harus membela presiden lain. Jika saya di sini dan mereka mengancam seseorang bahkan bukan presiden seperti yang mereka lakukan pada saya pasti akan membalas dengan sangat keras. Saya mendapat instruksi tegas. Jika terjadi sesuatu, mereka akan menghapus mereka sepenuhnya. Sekarang, di sini saya ingin tunjukkan Presiden Trump salah. Saat pemilihan lalu, intelijen mengungkap Iran berupaya membunuh Presiden Trump. Presiden Biden menegaskan, jika Iran melakukan itu, maka akan dianggap sebagai tindakan perang. Di sini Anda bisa melihat liputannya di Fox News. Jika mengikuti politik Amerika Serikat, Anda tahu, Fox News bukan penggemar Presiden Biden, tapi mereka tetap meliputnya. Saat Presiden Biden menyatakan hal ini, ia menegaskan negara asing tak boleh campur tangan dalam pemilu Amerika Serikat. Sekarang kita fokus ke Jenderal David Petraeus, favorit di saluran itu, yang menjelaskan bagaimana Republik Islam cukup tak berdaya. Ini terjadi ketika Presiden Trump menegaskan opsi militer masih terbuka. United States Ship Abraham Lincoln bergerak dari Laut Cina Selatan ke Timur Tengah, ditambah aset militer lain dipindahkan agar Amerika Serikat punya lebih banyak opsi jika ingin mengambil langkah itu. Itulah sebabnya berikut penjelasan Jenderal David Petraeus tentang situasi yang dihadapi Republik Islam. Silakan dengarkan. Iran kini pada dasarnya tak berdaya. Sistem pertahanan udara dan rudal balistik Rusia yang disebut canggih sudah dihancurkan Israel, bahkan sebelum Amerika Serikat terlibat dalam perang 12 hari itu. Itu dilakukan dengan F-35 yang diterbangkan Israel menjadi penghargaan besar bagi F-35. Kamu tak pernah benar-benar yakin bagaimana pesawat tempur akan melawan sistem pertahanan udara dan rudal balistik tertentu, terutama yang seperti S-300 yang katanya canggih. Pesawat itu tampil luar biasa dan menghancurkan semuanya. Selama Anda tetap di atas jangkauan senapan mesin berat atau meriam pertahanan udara, misalnya di atas 10.000 kaki, Anda tidak akan rentan. Iran sudah dalam situasi sangat sulit, bahkan sebelum ini terjadi. Gelombang bencana ekonomi terbaru melanda Iran dengan mata uang jatuh ke tingkat yang sangat buruk dan inflasi naik ke tingkat yang mengerikan. Daya beli masyarakat turun drastis, dan kali ini Iran tak bisa berbuat banyak karena kapasitas mereka sangat terbatas. Komitmen untuk memberikan tambahan $7 per bulan kepada masyarakat telah dicemooh oleh masyarakat, ditertawakan, dan sebenarnya mereka tidak melakukan hal berarti. Itu terjadi saat demonstrasi sebelumnya ketika mereka bilang hijab dilarang dan polisi agama akan ditarik dari jalanan. Itu menenangkan kerumunan sementara. Situasinya di sini tentu saja adalah ribuan orang Iran telah terbunuh, orang-orang Iran yang tidak bersalah yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Lebih dari 10.000, bahkan lebih banyak lagi yang dipenjara. Dan ada kehadiran yang begitu besar sehingga mulai menyebabkan berkurangnya aktivitas para demonstran. Sekian dari saya Sam. Sampai jumpa di video selanjutnya.